Saya tidak mau dalam peristiwa karir advokat saya dikalahkan gitu, hanya karena tidak mengerti permainan yang ada. Kalau orang mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi itu menurut satu orang yang kurang kerjaan, satu orang, atau ada motif yang lain yang kami nggak tahu. Maka kami mencabut perkara nomor 2-519-G-2022 PN Jakarta Pusat, dan mohon pengadilan dapat mencoretnya dari nomor register perkara. Jadi Pak Jokowi itu lahir tanggal Juni 1991 ya. Anak dari siapa Mas itu? Coba dibaca. Noto Miharjo. Iya. Lulus di SD Negeri Tirtoyoso di Surakarta 31 Desember 73. Bahkan ada di bahasa di Quran, tidak akan mungkin sampai onta masuk lubang jarum si fulan bisa masuk surga, nggak mungkin. Jadi itu gambaran satu ketidakmungkinan kita menang. Masuknya beliau 1974. Nah, lulus sesuai dengan ijazah tertanggal 30 November 1976. Di foto ini di aslinya kan sama aslinya, tulisannya, iya, sama sih. Sama, jadi nggak ada dekannya bedanya. Prof. Sunardi waktu itu, Profesor Sunardi ini. Rektor Prof. Jenis Sunardi. hurufnya kan memang jenis seperti hurufnya ini. sama. Langkah hukum yang kita tempuh yang memang kita ketahui adalah bagian dari upaya untuk melindungi kepentingan klien kami. Ya, kalau kami tidak cabut perkara kalah pada pokok perkara, maka klien kami kehilangan hak hukum. Tapi perkara ini kami cabut, klien kami masih memiliki hak hukum. Nanti setelah selesai perkara pidananya bisa menggugat kembali karena perkara ini belum masuk materi pokoknya. Saya sebagai gurunya gitu, atau saksi hidup gitu, bahwa Pak Jokowi itu adalah betul-betul murid di SMPP Negeri 40 dalam kurung SMA Negeri 6 Surakarta. Saya sebagai saksinya itu ijazahnya asli. Mengapa nggak percaya? Oh, itu saya sendiri saksinya. Dengan surat pencabutan ini, kami juga menyampaikan izin untuk tidak hadir dalam panggilan sidang tanggal 31 Oktober 2022 mendatang. Dan mohon agar surat pencabutan ini dijadikan dasar penghentian proses persidangan. Urusan ijazah palsu. Ampun. Kalau mahasiswa kan masih komplit. Kalau yang SD kan sudah carinya di mana? Jadi DPR, kalau Anda punya rasa tanggung jawab, Anda punya kerisauan yang amat sangat dengan situasi yang ada, Presiden kita ini ijazahnya asli atau tidak, Anda punya kekuatan memanggil Presiden. Saya nggak bisa. Karena saya itu dulu juara umum, nggak sombong. Ini yang wisuda loh, kan asli Pak, masih ada 85-nya. Oh iya. Tahunnya Pak. Ngono ya. Jam itu masih saya nggak kelihatan udah. Egy Sujana selaku kuasa hukum penggugat ijazah Presiden Joko Widodo mencabut gugatan. Adapun penggugat ijazah Jokowi adalah Bambang Trimulyono. Keputusan pencabutan gugatan itu disampaikan oleh anggota tim kuasa hukum Egy, yakni Anwar Silalahi. Mengacu pada ketentuan pasal 271 dan pasal 272, maka kami mencabut perkara nomor 592-PDT-PDT-2022-PN Jakarta Pusat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A. Mohon pengadilan dapat mencoretnya dari nomor register perkara, kata Anwar dalam konferensi pers Kamis 27 Oktober 2022. Dengan surat pencabutan ini, kami mohon izin untuk tidak hadir dalam panggilan sidang 31 Oktober 2022 mendatang. Mohon agar surat pencabutan ini dijadikan dasar penghentian proses persidangan. Lanjut Anwar. Ia mengatakan Egy dan tim memutuskan mencabut gugatan lantaran Bambang Tri saat ini telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA. Bambang kini tengah ditahan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sejak 14 Oktober.
Akibatnya, Egy dan kawan-kawan kesulitan untuk berkoordinasi dengan Bambang untuk menyiapkan pembuktian dalam sidang ijazah Jokowi yang mereka klaim palsu. Untuk kepentingan pembuktian persidangan, seluruh dokumen dan saksi-saksi yang berkenaan dengan perkara sangat tergantung pada klien kami, kata Anwar. Sehingga kami tidak dapat melanjutkan persidangan sebelum proses hukum pidana terhadap klien kami selesai dan klien kami dapat hadir mempersiapkan bukti dan saksi di persidangan. Lanjut dia, pencabutan terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi ini juga ditegaskan oleh kuasa hukum Bambang Tri, Ahmad Khosinuddin. Khosinuddin mengatakan surat pencabutan perkara tersebut telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Surat pencabutan perkara sudah diterima oleh pengadilan pertanggal hari ini, 27 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekitar pukul 14.30. Ujar Ahmad Khosinuddin dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui akun YouTube-nya Kamis 27 Oktober 2022. Ahmad Khosinuddin mengatakan ditetapkannya Bambang Tri sebagai tersangka dan ditahan menjadi salah satu kendala. Sebab menurutnya penahanan Bambang Tri akan berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan. Dalam perjalanannya ada problem bagi kami jika perkara ini kami lanjutkan, yakni problem terkait pembuktian di persidangan. Karena kami terus terang tidak menduga klien kami Bambang Tri ditangkap dan ditahan, tuturnya. Padahal klien kami yang punya akses pada saksi-saksi dan data-data menjadi bahan-bahan pembuktian. Tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan. Karena itulah kami bermusyawarah untuk memutuskan apa yang terbaik bagi klien kami, sambungnya. Ia menyebut hanya Bambang Tri yang memiliki akses ke saksi-saksi yang seharusnya dihadirkan dalam persidangan. Sehingga Ahmad Khosinuddin menilai hal inilah yang membuat pihaknya sulit untuk memberikan pembuktian. Bagaimana kalau ini dipaksakan, sementara pembuktian tidak bisa dilakukan oleh Bambang Tri karena dia ditahan. Saksi-saksi juga tidak bisa diakses karena prinsipal klien kami ditahan, sehingga kami tidak bisa menghubungi saksi-saksi tersebut. Dan tentu saja saksi-saksi tersebut tadi hanya percaya pada Bambang Tri. Kalau kami yang menghubungi akan menjadi problem, ujarnya. Oleh sebab itu, Ahmad Khosinuddin mengatakan pihaknya mengambil opsi untuk mencabut perkara. Ahmad Khosinuddin menilai dengan dicabutnya perkara tersebut, maka kasus akan ditutup atau dianggap tidak ada. Nah, ini kan menjadi masalah. Oleh karena itulah kami mengambil opsi mencabut perkara, dan dengan demikian sesuai dengan ketentuan perdata. Kalau gugatan perdata, gugatan melawan hukum perdata dicabut sebelum masuk pokok perkara persidangan. Belum ada jawaban dari tergugat, maka kasus dianggap tidak ada atau case close dengan status 00 atau seri, tuturnya. Diketahui sebelumnya gugatan yang dilayangkan Bambang Tri itu terkait dengan tudingan ijazah palsu pada tingkat SD, SMP, dan SMA yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019-2024. Gugatan itu didaftarkan pada Senin 3 Oktober. Dilansir dari SIPP PN Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober, gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Gugatan tersebut didaftarkan dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan terregister dengan nomor perkara 592-PDT-G-2022-PN-JKT-PST. Dalam gugatan ini, Bambang menggandeng Ahmad Khosinuddin sebagai penasehat hukum. Adapun para tergugatnya adalah tergugat 1, Presiden Jokowi, tergugat 2, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tergugat 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, serta tergugat 4, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemenristek Dikti. Nah, ini tadi Om Herman di foto ini di aslinya kan sama aslinya, tulisannya iya, sama. Sama. Jadi dekannya Prof Sunardi waktu itu. Profesor Sunardi ini. Rektor Prof Jenis Sunardi. hurufnya kan memang jenis hurufnya sama. Sementara itu, teman sekolah Presiden Joko Widodo, Bambang Surojo, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bambang menunjukkan ijazah miliknya
dan membandingkan dengan ijazah milik Jokowi yang tengah diperkarakan. Bambang menyebut ijazah tersebut asli. Sebelumnya, UGM telah memastikan ijazah sarjana S1 Jokowi adalah asli. Yang bertanda tangan adalah Bapak Sukijo. Di sini juga Bapak Sukijo. Tanggal diterbitkannya 10 Maret 1980. Di sini juga sama, 10 Maret 1980. Di sini 014 garis miring 603. Di sini juga sama, 014 garis miring 603. Sidang perdana pembacaan gugatan ditunda hingga pekan depan lantaran tidak lengkapnya syarat kedudukan hukum oleh kuasa hukum tergugat yang hadir. Gugatan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo ini awalnya dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Bambang sendiri adalah penulis buku Jokowi Undercover. Wah, karena saya tuh dulu juara umum, nggak sombong. Ini yang wisuda loh, kan asli loh, Pak, masih ada 85-nya. Ada, oh iya ya. Tahunnya Pak. Tak ngono ya. Jam itu Mas Nah, saya juga kelihatan udah pakai kacamata di belakang. Dengar baru kemarin saya juga kaget. Itu nggak mungkin Pak Jokowi kok ijazahnya palsu. Masa bisa sampai kamar? Bisa sampai pada waktu wali kota nggak ada apa-apa, gubernur nggak apa-apa. Kalau presiden ijazah palsu, kalau memang palsu nggak mungkin Pak Jokowi sampai jadi presiden. Iya. Kan data waktu itu kan semua dilegalisir. Formatnya semua sama, yang tanda tangan pun juga sama, Bapak Sukijo, kepala sekolah, ya. Nomor ini pun juga sama. Pak, artinya dugaan Bapak bahwa ijazah Jokowi ini adalah asli? Asli. Waktu wisuda, Pak Jokowi itu wisudanya dengan beberapa teman angkatan November 85. Masuk 80, bukan masuk 82. Masuknya 80. Masuknya 80. Kita angkatan 80. Wisudanya 85. Nah, kebetulan yang punya kamera ini orangnya. Iya. Yang foto-foto ini, gitu kan. Gitu. Jadi kemarin juga temannya Pak Jokowi itu kemarin juga jajan ke sini. Satu rating. Oh, satu angkatan sama ya, satu angkatan. Pak Joko 3C, dia 3B. Oh, oke. Ya. Nah, lumayan kok ada yang mengatakan Pak Joko ijazahnya palsu itu, Pak. Nggak tahu itu Pak. Saya baru dengar kali ini kalau Pak, ya nggak mungkin tak Bu. Kalau Pak Jokowi ijazahnya palsu, ijazah palsu jadi wali kota, jadi gubernur. Nek saya terkesan naik Gunung Kerinci. Saya itu mau metik Edelweiss, dilarang ya. Ngapain Mas Bambang, nikmati aja. Bawa pulang Mas Bambang nanti jaji sampah. Itu yang saya ingat, saya enggak bawa Edelweiss itu. Padahal itu kenangan orang kalau naik gunung langsung punya Bung Edelweiss kenang-kenangan gitu.